Siang teman-teman dan saudara-saudara saya yang kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Heavenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Sekarang saya berumur 18 tahun, kelas 12. Bentar lagi kuliah. Jangan nanya ya, mau kuliah apa. Aku sendiri, kalau kuliahnya di mana aku nggak tahu. Kalau kuliahnya apa aku sudah tahu. Aku mau ngambil IT. Ya, itu. Ya, hari ini itu aku mau bahas tentang iman. Kalau kalian ingat beberapa video yang sebelumnya, saya ada bilang kalau misalnya iman itu adalah willpower. Iman itu adalah willpower itu apa ya? Kayak tekad. Kayak bisa dibilang gampangannya itu tekad. Kok gampangannya? Apa tuh kayak bahasa Indonesianya itu bisa dibilang kayak tekad. Dan juga ada ayat Alkitabnya kan. Saya agak lupa Alkitabnya apa, dan memang di situ dikatakan bahwa iman itu adalah menara. Menara, aku mau berdiri di menaraku. Itu namanya iman. Tapi iman itu bukan hanya tentang willpower, bukan hanya kepercayaan kepada Tuhan. Tapi iman harus didasari dengan pewahyuan Tuhan, harus didasari dengan firman Tuhan. Firman Tuhan maksudnya gimana? Pendengaran akan firman Tuhan. Banyak orang-orang yang kalau dilihat mereka beriman sih. Benar, tiba-tiba ada mobil Ferrari ditumpangin tangan, dalam nama Tuhan Yesus menjadi milikku. Kamu dengar pewahyuan dari Tuhan enggak tentang itu? Ada lagi orang sakit, dia beriman bahwa kalau dia nggak minum obat, dia nggak operasi, dia bisa sembuh. Kamu punya pewahyuan enggak? Tuhan ngomong gitu apa enggak? Baik dalam pikiran atau bentuk suara hati, atau kamu dengar audible. Audible itu enggak semua orang bisa. Pikiran hati pun enggak semua orang bisa. Hanya orang yang benar-benar dekat sama Tuhan yang bisa mendengarkan suara Tuhan, yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi intinya iman itu bukan hanya secara liar tiba-tiba kamu mau apa kamu doain terus jadi, enggak. Kalau kamu mau minta Ferrari, tiba-tiba sama Tuhan dikasih Ferrari, kamu bisa bayar servisnya enggak? Bisa bayar asuransinya enggak? Bisa bayar yang harus diperbarui selama bertahun-tahun enggak? Kalau enggak bisa jangan minta. Itu namanya iman liar. Dan juga di dalam Roma itu dikatakan bahwa iman didasari dengan pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Di situ dibilang pendengaran akan firman Tuhan, bukan pengklaman secara liar. Bedakan iman yang liar dan iman yang didasari dengan firman Tuhan. Tuh ya, harusnya tak omongin di awal, kalau misalnya iman itu harus ada dasarnya. Yaitu dasarnya ya firman Tuhan, pewahyuan Tuhan, entah itu dalam bentuk audible atau suara hati, kayak tiba-tiba tergerak, kayak tiba-tiba kayak ada mau aja, itu namanya suara Tuhan. Beda sama hawa nafsu ya. Terus ada juga yang dalam bentuk pikiran. Tiba-tiba kepikir, oh ini jalan keluarnya gini. Oh tiba-tiba kepikiran mau ngelakuin ini, melakukan itu Tuhan. Selama itu pikiran yang benar. Pikiran yang benar dicocokin dulu sama firman Tuhan. Tanya sama gembala, tanya sama coach. Kalau di gerejaku ada yang namanya coach, ada yang namanya JGL, ada yang namanya sponsor. Tanya mereka yang kamu percaya, yang kamu lihat bahwa dia nggak cuma ngomong tok, tapi dia melakukan firman Tuhan. Itu harus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, iman juga harus didasari dengan perbuatan. Di firman Tuhan juga dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau kamu beriman, kamu harus melakukan sesuatu, jangan hanya berdiam. Loh Ariel, bukannya di Amsal dikatakan bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang bahkan tidak berusaha. Kalau dilihat secara mentah-mentah seperti itu, tapi bukan berarti itu menghalangi kita untuk bekerja keras dan membuat kita menjadi orang yang malas. Tuhan gak suka orang yang malas. Buktinya Tuhan menegur bolak-balik loh. Orang-orang yang malas, apalagi di Amsal, itu sering ditegur sama Tuhan.
Jangan malas, jangan malas, jangan malas, jangan malas. Bahkan kalau aku baca Amsal itu selain tentang hikmatnya, jangan malas, jangan malas, jangan malas. Sampai mau muntah aku dengerin jangan malas, jangan malas, jangan malas. Seperti mau muntah. Kayak sebegitu seringnya dikatakan jangan malas, jangan malas. Oleh karena itu kalau kamu mau bekerja, ini kan publik ya. Nanti yang lihat kan ya nggak tahu umurnya berapa. Kalau kamu orang yang bekerja, orang yang bukan hanya bekerja aja, orang yang sekolah. Kalau kamu doa sama Tuhan, Tuhan berkati segala apapun yang akan kami lakukan pada hari ini, lakukan. Sekolah jangan telat. Ikut sekolah online jangan telat. Mandi, persiapkan dirimu, pakai baju yang benar. Jangan baju asal-asalan. Kalau memang terhalangi, misal kayak di rumahku ini nggak ada setrika, setidaknya nggak kelihatan kusut gitu loh. Nggak kelihatan, oh ini kayak orang nggak niat sekolah, jangan sampai kelihatan kayak gitu. Kalau kamu kelihatan kayak orang nggak niat sekolah, itu akan menghalangi janji Tuhan. Itu akan menghalangi kehendak Tuhan. Karena kebanyakan orang tidak menerima janji Tuhan, tidak terjawab doanya, karena terhalangi dengan apa yang dia lakukan. Entah itu dia dosa, entah itu dia sendiri yang minta, tapi dia nggak memenuhi, yaitu nggak kerja keras itu tadi. Jadi intinya yang mau tak sharing ini tuh, iman bukan hanya percaya kepada Tuhan, bukan hanya tekad untuk melakukan sesuatu, tetapi juga harus ada dasarnya iman itu, yaitu firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Karena yang diserang setan itu bukan saat kita doa, waktu kita baca Alkitab, waktu kita dengerin khotbah terus tiba-tiba setan muncul terus ditakut-takuti, itu enggak. Itu zaman dulu. Zaman sekarang yang diserang itu ini sama ini. Makanya ini harus dijaga. Kalau kamu perhatikan di apa yang diomongin sama pendeta, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Karena yang diserang bukan hanya lagi waktu kita doa, tapi yang diserang pikiran kita, yang diserang hati kita. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Untuk menutup, mari kita doa ya. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sharing-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Tuhan berikanlah kepada kami kekuatan Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan juga Tuhan, selalu ingatkan sharing ini Tuhan, tanamlah dalam hati kami masing-masing Tuhan, bahkan kepada hati saya Tuhan, agar kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you.